Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. وقال أيضا في آية أخرى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim Masjid Agung Nurul Ikhlas yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan kita mampu untuk mentasarufkannya di jalan Allah, untuk senantiasa mencari keriduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma salam ai makrunatan bit ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, sehat Bu? Ketemu lagi ya Bu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terus Allah memberikan karunia dan anugerahnya kepada kita Bu ya. Walaupun itu sebetulnya mah lagi ada bintang, ini juga sama Bu Haji, bintang. Tetapi ya itu tadilah, mudah-mudahan saja karena tidak terlalu tinggi barangkali, mudah-mudahan cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah siap udah ini kan mau ngaji. Sudah siap yang pojok udah belum? Masya Allah, ini jamaah banyak amat. Iya, sebelah sini ada 100, pojokan 100-an ada kayaknya. Kurang lebih kayaknya ini kurang 500 kurang kayaknya. Ya,
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami dari ajaran Al-Qur'anul Karim bahwa kedudukan manusia atau martabat manusia nanti di akhirat di yaumil kiamat setelah dunia ini ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, masuk pada fase berikutnya sebagaimana sudah kita pahami bersama di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya manusia terbagi kepada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, anak dan keturunan kita, keluarga kita, saudara kita, dan semuanya pun muslimin muslimat dan masih ilal maghrib diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelompok yang pertama. Sementara di kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau saya boleh tanya, ibu mau yang mana? Belah ini yang kedua, bu mau yang mana? Oh sama, timbang ibu-ibu saya duluan, yang kedua. Ya, yang keduanya yang mana Ustaz katanya gitu? Yang tentu golongan manusia yang dihormati oleh Allah. Ya, golongan manusia yang dihormati, golongan manusia yang disambut oleh Allah, golongan manusia yang ditempatkan oleh Allah dalam derajat yang tinggi, yang akhirnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau boleh milih kita pilih yang mana? Tentu yang kedua Ustaz, yakni saya ingin dihormati oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masya Allah, kalau sudah dapat penghormatan dari Allah, mulia sekali kita jadi manusia. Ini mah jangan jauh-jauh deh. Kalau sudah dihormati itu kita di dunia, itu di masyarakat, di kampung, di daerah, di kampung kita masing-masing. Ibu-ibu jalan ke Jakarta atau ke siapa, ke rumah saudara. Saudara tuh Masya Allah yang di Jakarta tuh sugihnya alam kepala. Pokoknya segala ada saja. Ibu datang bertamu ke sana. Sampai ke rumahnya, saudara kita atau siapapun itu yang kita tamuin itu, yang kita datang untuk bertamu, datang kita tuh boro-boro menyambut kita. Sudah masuk di dalam tuh diam saja. Diam pokoknya Pak. Enggak bagaimana kalau kata orang pakai dulan mah enggak galenge. Apa galenge itu ya? Habis budi, sopan, tutur katanya baik. Aduh, Masya Allah, lama amat tidak ketemu, ya syukur, alhamdulillah, gitu kan ya, harusnya mah. Nah, ibu datang ke sana. Padahal itu, hari makanannya banyak itu di sana. Apel, anggur, buah-buahan, numpuk di sana. Tapi tuan rumahnya, ke ibu tidak penuh keramah-tamahan, tidak sopan. Buru-buru ngajak ngobrol, say hello saja, gimana kabar pun tidak. Gimana perasaan kita yang bertamu ke sana? Waling-waling, tak ketemu upati-upati. Kita baru cuba orang pengen dimengkoronakan. Dibuat. Betul, pulang lagi kita. Kenapa? Karena di sananya kita tidak disambut, di sananya kita tidak dihormati, buru-buru diajak ngobrol. Padahal makanan banyak, boro-boro mau makan, mau apa. Iya kan?
Ini berkatnya penghormatan. Lalu ibu coba lagi, maklum ibu namu ke sana tuh ke panggung rawi karena ada saudara di pegantungan. Kebetulan pedap di rumah. Maklum didikan Cilgon barangkali. Pokoknya mah galenggengnya keluar biasa itu mah. Bahasanya sopan, somea, tutur katanya rapi. Kita datang bertamu. Lalu kemudian di sananya kebetulan tidak punya apa-apa, ada air putih doang. Betah nggak kita di sana? Insya Allah bertamunya pun akan berlanjut, betul. Nah intinya sebuah penghormatan itu adalah penting bagi kita. Belum berbicara apa-apa, minimal pas ketemu tahiyyatan wa salamah. Nah salah satu golongan manusia yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penghormatan, dengan penuh kesopanan dari Allah, dengan penuh kebahagiaan dan kasih sayang dari Allah, dan ujungnya akan Allah masukkan ke dalam surga. Ada satu golongan manusia yang akan Allah sambut, yang ujungnya nanti akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau? Itu istilah dalam Al-Quran namanya Ibadur Rahman. Ini satu golongan manusia yang akan Allah sambut. Nanti ujang jadal mutakin mati, barang mati terus beres, dunianya kiamat terjadi di akhirat. Tahiyyatan wa salamah kamir, meriki cara Allah. Masya Allah, umpama kita sedang bertamu disambut dengan baik oleh tuan rumahnya, Masya Allah. Nah, salah satu golongan manusia yang akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan martabat yang sangat tinggi. Artinya ditempatkannya pun di tempat kehormatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau lagi di dunia, Masya Allah, kadang-kadang jangan bangga, jangan kecil hati. Kalau kita ngumpul sama orang lain mah diamnya juga di tempat panggung kehormatan, kita mah di belakang. Allah tahu, insya Allah yang penting hati kita. Nanti Allah akan menempatkan kita nanti itu di dalam martabat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan disambut oleh Allah dengan penuh penghormatan, dihormati. Bahkan Allah menyuruh menetap kepada manusia yang masuk kategori Ibadur Rahman itu untuk diam selamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Siapa tadi dikatakan golongannya itu Ibadur Rahman. Makanya dalam hadis nama-nama yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipandang dengan penuh rahmat dan maghfirah dari Allah itu minimal dari namanya saja Allah sangat senang dengan namanya Abdullah, Ahmad dan Ibadur Rahman. Insya Allah ternyata tidak ada ujang-ujang mutakin disenangi. Tidak. Ya, tapi mutakin itu adalah takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wah ini mah punya cucu, punya apa nanti itu ya kasih namanya itu ambil Ibadur Rahman salah satunya. Nah, golongan manusia yang akan Allah tempatkan di dalam surga Allah tempat yang sangat tinggi, lalu kemudian disambut dengan penuh penghormatan oleh Allah. Datang tuh mati, enggak juang cium, artinya enggak bingung, enggak langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai dengan ayat yang ke-76. Ada yang hafal? Cung yang hafal. Walaupun di sini kelihatan orang-orangnya punya, tapi saya enggak menghalangi saya untuk berbagi. Kalau ada yang hafal surat Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai 76, sok ngacung dulu deh. Ngacung dulu. Tadinya mau tak kasih HP saya tadinya, alhamdulillah enggak ada yang hafal. Kenapa? Ya. Nih gini kita jelaskan sekarang. Ya.
Al-Furqan ayat yang ke-63. Di sana adalah Allah katakan segolongan manusia yang akan disambut oleh Allah dengan penuh penghormatan, dihormati oleh Allah, dijemput oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan istilah namanya ibadur rahman. Di mana Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, wa ibadur rahman, dan adapun hamba Allah yang Allah sangat kasihi. Ini sampai ila akhir ayat. Itu ayat yang ke-63-nya. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha pengasih. Di gelarnya pun juga sudah ini hamba Allah yang sangat Allah sayangi. Hamba Allah yang sangat Allah kasihi. Hamba Allah yang akan Allah angkat derajatnya. Ibadur rahman itu. Ujungnya apa? Ayat yang ke-75 dan 76-nya katakan Allah firmankan, ini nanti sifat-sifatnya ada ya. Nah, di ujung ayatnya, ayat yang ke-75 dan 76 Allah katakan, ulaika, mereka ini. Siapa mereka ini? Ibadur Rahman tadi. Ulaika, mereka ini yuzzaunal ghurfata. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah dengan martabat yang sangat tinggi. Ghurfah itu bahasa asalnya, menurut bahasanya adalah bangunan bertingkat. Itu ghurfah. Maka ahli tafsir menerjemahkannya, mengartikannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang bertingkat-tingkat. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang Allah sayangi, ulaika, mereka itu yuzzaunal ghurfata, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah dengan martabat yang sangat tinggi, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam, dan mereka akan disambut oleh Allah tahiyatan wa salama, dengan penghormatan, tahiyatan, masya Allah. Bukan dihormati oleh manusia, bukan. Padahal di dunia saja kita kalau disanjung orang, dihormati orang, waduh, itu hidung sampai kembang kempis. Iya kan? Di dunia padahal, masya Allah, Bu Haji ya, usia sudah 70 tahun, jadi nggak kelihatan tuanya, muda, masih seger, ya Allah, dan itu hati dan hidungnya juga kan tidak jelas. Ya, ya. Tersanjung katanya gue ini ya, karena itu kan, itu disanjung oleh manusia. Padahal ini yang menghormati, yang mensanjungnya adalah yang punya segala macam sanjungan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa tahiyyatan wa salama, Allah akan datang menyambut dengan menghormati, wassalama, dan ucapan selamat datang, wassalama, dan keselamatan, selamat datang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang berfirman. Silakan pula benar. Enggak sih, tadi Ustaz Ujang tuh ngomongnya begitu. Jangan-jangan dia emang ngeberak doang ya. Penasaran. Dibuka Qur'annya. Ya Allah, ternyata betul ini ayatnya. Al-Furqan ayat yang ke-63 mulainya sampai yang terakhir. Kalau tidak salah Al-Furqan sampai ke 77 apa gitu ya. Nah, ini dikatakan di sana wassalaman. Lalu kelanjutannya lagi dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-75 berikutnya itu, khalidina fiha, dan mereka Allah suruh untuk menetap di dalam ghurfah, bangunan yang terlenteng tadi, yakni surganya Allah, khalidina fiha, menetap di dalamnya secara kekal. Masya Allah. Kadang-kadang coba ibu-ibu sekarang punya gedung tinggi, punya rumah tinggi, lotengnya 17 lantai. Masya Allah, dah itu mau barang udah engkak-engkakan juga, udah mau sakaratul maut, ya Allah ini nanti gimana ya bangunan saya. Ya kan? Hati-hati, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah menyediakan kita nanti bangunan yang bertingkat, lebih bertingkat lagi, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita kekal di dalamnya. Kalau sekarang kita punya yang muda-muda, punya rumah gedung 17 lantai, kitanya mati, rumahnya milik yang lain, suaminya kawin mani. Ya kasihan deh loh. Emang enak.
Nanti tidak, justru akan kekal kita di dalamnya. Khalidina fiha. Hasunat mustaqarran wa muqama khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Karena surga itu hasunat adalah sebaik-baiknya mustaqarran wa muqama. Tempat kembali dan tempat untuk menetap, untuk menjadi kediaman kita. Allah karim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk di antara golongan yang masuk dalam kategori ibadur rahman. Sesuai dengan Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-63 tadi. Wa ibadur rahman. Dan hamba Allah yang Allah kasihi, mereka akan mendapatkan surganya Allah. Dan mereka akan menetap di dalam surganya Allah secara kekal. Dan surga itu adalah tempat dan kediaman yang sangat sempurna bagi manusia-manusia yang masuk dalam kategori ibadur rahman. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategorinya. Masya Allah. Jadi yang namanya ibadur rahman menurut Quran surat Al-Furqan 63 tadi adalah hamba Allah yang Allah hormati. Mati dia, setelah mati masuk alam kubur, masuk alam barzah, dan alam barzah dia masuk ke dalam apa? Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah yaumil mahsyar, hisab di sana, ada mizan, ada sirat, surga dan neraka. Itu ya, tinggal pilih kita maunya yang mana. Dan Allah gambarkan dalam Quran ini, orang yang ibadur rahman tadi, matinya dia disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu pertanyaan bagi kita selanjutnya adalah, Pak Ustaz, lalu apa perbuatan, perilaku, akhlak, amaliyah yang akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk kategori ibadur rahman menurut Quran surat Al-Furqan tadi? Maka kata Al-Quran surat Al-Furqan tadi, ayat yang ke-63-nya dikatakan, wa ibadur rahman, yang pertama, alladzina yamshuna alal ardi hauna. Satu. Kalau kita ingin masuk dalam kategori ibadur rahman, golongan manusia yang dicintai oleh Allah, golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, perilaku yang pertama, akhlakiyah yang pertama, amaliyah yang pertama, yang harus kita lakukan menurut Quran surat Al-Furqan, yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yakni mereka yang kalau berjalan di muka bumi hauna, dengan tidak pernah sombong, dengan adanya sifat tawaddu. Satu. Ternyata enggak susah ya Allah. Cuma kita kadang-kadang menerjemahkan dan mengartikan Al-Qurannya jauh-jauh. Masya Allah, tiket surga Allah masuk dalam kategori ibadur rahman itu enggak susah diucapkan mah. Tetapi sangat susah untuk dilaksanakan. Tetapi setidaknya Al-Quran sudah memberikan ajaran. Setidaknya Al-Quran sudah memberikan petunjuk. Kalau kamu ingin masuk ke dalam kategori atau golongan ibadur rahman, yang pertama, kamu jangan sombong hidup di muka bumi, kemudian kamu harus tawaddu ketika kamu hidup di muka bumi ini. Ini ternyata sombong kepada Allah juga sombong terhadap sesama manusia. Sombong kepada Allah, punya harta tidak mau zakat, sudah nisab tidak mau sedekah, tidak mau zakat, disuruh hajian nanti dulu, disuruh umroh antar aja. Ini kadang-kadang kita sombong kepada Allah. Hakikatnya tidak tawaddu. Kalau tawaddu, tunduk patuh kita, tidak pernah melawan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu kita. Benar. Lalu juga kita tidak boleh sombong terhadap sesama manusia, atau kita tawaddu terhadap sesama manusia. Tidak ujub, tidak takabur,
tidak pamrih, tidak sum'ah, tidak riya, tidak ingin dipuji. Itu adalah sikap tawadhu terhadap diri kita, terhadap sesama manusia. Ternyata Allah katakan, tiketnya untuk menjadi ibadur rahman itu satu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka-mereka yang berjalan, yang hidup di dunia, di muka bumi dengan penuh sifat ketawadhuan. Hidupnya tidak merasa di masyarakat, punya sugih sedikit, tidak mau gaul. Itu tidak tawadhu. Punya ilmu sedikit, tidak mau gaul. Itu tidak tawadhu. Enak aja, kamu kan SMA, saya kan S1. Kamu tidak boleh gaul sama saya. Itu tidak tawadhu. Saya kan suka ke majelis taklim, ibu kan nggak pernah wisi, ibu mah aja gaul-gaul karo kita, wah, bimrane bae. Itu kita tidak punya tawadhu namanya. Karena kita merasa dan merasa muncul sikap sombong. Padahal Allah katakan tiket untuk menjadi ibadur rahman yang pertama, kita harus memiliki sikap rendah hati. Hauna itu rendah hati, tidak sombong dan tawadhu kita. Bu, yang namanya kesombongan manusia itu munculnya biasanya dari berapa hal, Bu? Ya, dari beberapa hal. Ini menurut Nasib Ulwan dikatakan dalam kitabnya Ruhaniyatud Da'iyah. Biasanya seseorang itu keluar sifat sombongnya, sifat ujubnya, tidak tawadhu terhadap apa yang dimilikinya, muncul dari 5 hal. Yang pertama, karena rupanya. Itu bisa orang tidak memiliki sikap tawadhu. Udah jalan gini ya, pokoknya mah orang lain mah tidak kedeleng deh, kayak tunggul kaduruk. Apa tunggul kaduruk gitu ya Allah. Ya masa bodoh lah bahasanya pakai bahasa segala-galanya Bu Haji ya. Tidak apa-apa, yang penting bisa dipahami saja lah. Ya. Gitu tuh. Yang pertama dari sisi rupanya. Karena ganteng, gua cuantik. Biasanya tuh orang lemah sikap ketawaduannya, merasa dia. Itu adalah yang pertama. Munculnya sikap sombong, munculnya ketidaktawaduan itu menurut Nasib Mulia, yang pertama adalah dari rupanya. Rupanya yang cantik, sombong, pengen gaulnya sama yang begini-begini doang. Iya, nggak mau lah. Apa nih majlis taklim turun ikhlas sama nenek-nenek doang. Enggak lah kita mah. Masya Allah. Saya sering, kenapa ya pengajian itu yang hadir itu ibu-ibu di atas apa ya perawan-perawan tahun 50-an gitu tuh. Padahal harus ya, tapi alhamdulillah berarti nanti nyebar ya Bu ya, nyebar insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan nanti yang lain pun ikut. Tapi di sini mah alhamdulillah, kalau di sini mah ini mah di tempat lain ini mah Bu Haji. Iya. Di sini mah alhamdulillah ya betul. Iya, di sini mah alhamdulillah. Nah, yang pertama muncul kesombongan manusia tidak tawadhu itu dari rupanya. Lalu yang kedua kata Rasulullah dari harta. Ya kan? Biasanya kan begitu. Dan kelompoknya juga Masya Allah, Gusti Allah Karim, Masya Allah. Coba melihat. Saya mah kadang-kadang suka ngeri, sudah kena gitu. Kenapa sih kalau ada pesta perkawinan atau apa gitu ya? Kadang-kadang di sana mah ada beja bundelnya, di sana mah ada ini, nanti dihalangin pakai pembatas, gitu. Ini khusus kelompok A, ini khusus untuk kelompok B. Ya hasratnya mah tidak jadi persoalan, barangnya mah tidak. Tetapi kadang-kadang di sana, ya Allah, ya itulah praktek kehidupan, praktek keagamaan di kehidupan kita, terutamanya kadang-kadang. Ada kan yang kayak gitu. Dari hartanya orang itu kadang-kadang, Masya Allah, ujub gak kabur sombong, gak tawadhunya tidak. Kan itu musola kosong ya Allah yang ada. Lawang kita wis nyumbang ke karpet lagi wake, pahala lagi wis wake timbang niru, dari masalah tuang nih kono nge. Kita mah karpet lagi sing kita tuh kabeh. Masya Allah. Ini kan kadang-kadang. Makanya kata Nasi Urwan, yang pertama dari rupa, yang kedua itu dari hartanya. Orang-orang kadang hilang rasa tawadhunya, hilang rendah hatinya. Itu harus rendah hati, tetapi jangan rendah diri. Kalau rendah hati bagus, kalau rendah diri nantinya minderan.
Makanya tanamkan ke anak-anak kita. Tidak boleh kalau orang tinggi hati, tapi kita harus rendah hati. Maknanya begitu. Di sini dikatakan orang yang punya harta banyak itu biasanya akan hilang sikap ketawaduannya. Ini kan sudah ada sejarahnya dari sana. Dari Korun sudah dicontohkan, dari Fir'aun sudah dicontohkan. Ya, ini maknanya. Yang ketiga, dari tahtanya. Coba Bu, dari kedudukannya. Tahta itu kedudukan, jabatan, apanya. Itu biasanya akan hilang tawaduknya. Udah Masya Allah, kalau lagi terjadi uang mah, ngeduduki kursi sing gede dengan anak kuat, kursi apa bukan? Kursi yang gede, pokoknya di sana. Dah mau masuk juga, di sini ada ini dulu, di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi. Padahal kalau manusia sadar ketika dia sudah turun dari kursi yang gede tadi, akan masuk lagi ke kehidupan masyarakat, dia akan insaf insya Allah. Ya Allah, Allah akan membalas suatu perbuatan itu tergantung amal perbuatan yang kita laksanakan. Kalau kita sombong kepada orang lain, maka kita akan disombongi oleh orang lain. Saya sering katakan, Bu, kalau mayit mati, ya mayit ya mati, ya Pak Ujang katanya masa mayit hidup. Kalau manusia mati, kan sering disolatkan kan? Apakah mayit ini baik? Padahal kita sudah tahu. Sholat nggak pernah, pekerjaannya mabok-mabokan, judi baik, sidang dikerjain. Kita khair dari malaikat. Wih, sudah malam coba kita. Bisa jadi. Nah, kadang-kadang maksudnya begini. Rasul katakan, orang yang meninggal kalau dia disolatkan oleh 40 orang yang menyolatkan, maka dia akan digampangkan di hisabnya. Tatkala ditanya oleh malaikat, siapa yang nanya? Munkar dan Nakir ditanya. Kalau orang disolatkan oleh 40 orang, maka dia akan dimudahkan. Ya kalau sholatnya itu yang seperti apa? Atas amal perbuatannya dia waktu di dunia. Kalau disolatkannya dia itu diundang orang sebanyak-banyak dikasih duit nih, 200.000 sholatin ya. Sholatin. Mustahil. Kenapa? Tetapi kalau kita lagi hidupnya, ada orang mati, kita rajin sholat jenazah, insya Allah tidak perlu diundang pun orang lain akan datang untuk menyolatkan kita. Ini maknanya, maksud saya, segala macam perbuatan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bisa nggak dikatakan? Maka tadi, kalau lagi pejabat, Masya Allah, jalan juga, kadang-kadang tidak kelihatan, dan yang tadinya dadanya juga biasa saja, barang sudah duduk di kursi gede, maju sampai 3 meter dadanya doang. Apa artinya? Jumur kesombongannya, tidak rendah hati, tidak rendah hati. Maka ini yang namanya masuk dalam kategori menurut para ulama tidak memiliki kerendahan hati ketika dia memiliki tahta atau jabatan. Lalu kemudian yang keempatnya ilmu. Ini pun akan memunculkan manusia untuk memiliki sifat sombong, ujub, takabur, tidak rendah hati, tidak memiliki sikap tawadhu. Padahal seharusnya semakin tinggi ilmu yang kita miliki, maka akan semakin tawadhu kehidupan kita. Makanya ilmu apa kan katanya? Ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Tetapi ketika dikasih sesuatu sama orang lain, kepercayaan pantang untuk mundur 3 langkah. Selangkah apalagi. Artinya siap dengan keilmuannya. Tetapi kalau untuk memunculkan diri, itu namanya dalam kategori masuk tidak memiliki sikap tawadhu. Masya Allah. Nah, yang kelimanya adalah nasab. Kadang-kadang, Ustaz dulu kamu kan darahnya darah merah. Ini tuh kelompoknya darah biru. Jangan ke sini. Ini kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Sementara Allah katakan dalam Al-Furqan 63 tadi, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang akan masuk dalam kategori ibadur rahman adalah manusia yang kalau dia berjalan di muka bumi, dia memiliki sikap rendah hati walaupun ilmunya tinggi. Dia akan rendah hati walaupun fisiknya dia sempurna. Dia akan rendah hati kalaupun ilmunya dia tinggi.
dia akan rendah hati walaupun dia jabatannya tinggi, dia akan rendah hati walaupun dia berasal dari keturunan yang sangat tinggi sekalipun. Di sini maknanya. Masya Allah. Lanjut, Bu. Lanjut. Ya bukan, weh. Dari saya mah tergantung request. Requestnya apa sih? Tergantung pesanan. Ustaz katanya sampai jam 6, ayo. Ustaz sampai jam 5, oke. Ustaz, udahlah, udah. Gitu. Insya Allah kalau bawa tulisan mau banyak ini untuk disampaikan. Bahkan kan kita sering, mungkin di pengajian sering mendengarkan. Kalau ulang 5 hal tadi akan memunculkan kesombongan dalam diri kita. Padahal Rasul sudah memperingatkan dalam diri kita. Pada kita 14 abad yang lalu Rasul sudah mengingatkan kita. La tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Ibu, nggak ada suaranya. Allah melalui Rasulnya katakan, la tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah. Tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika dia hidup di dunia. Tadi dari apa? An jismihi bima ablah. Dari anggota badan yang kau punyai, yang Allah berikan, kau gunakan untuk apa? Adakah sikap tawadu dalam diri kamu terhadap anggota badan kamu? Adakah kesombongan terhadap diri kamu? Ini Allah sudah peringatkan oleh Rasulnya. Anjis ini punya badan yang tegap, punya badan yang lengkap, punya badan yang tidak kekurangan. Pegawaiannya apa? Ditanya kalau Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa? Masya Allah, hari ini sini alhamdulillah, mudah-mudahan amin ahli surga semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minimal anjis ini bima ablah. Hidung kau gunakan untuk apa? Mata kau gunakan untuk apa? Ini maknanya apa? Gunakan seluruh anggota badan kita itu dengan penuh ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipakai sombong. Anjisnihi bima ablah. Yang kedua kata Rasulullah, wa an umrihi bima afna. Dari umur yang telah Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Apakah umurmu? Alhamdulillah, mau masih bocah ini wis mati. Kita wis 80 tahun urung mati. Masya Allah. Itu namanya tidak tawadu dengan kondisi umur kita. Harusnya muhasabah, penuh ketawaduan ke hadapan Allah. Jangan-jangan kita diberikan umur yang panjang karena kitanya kotor, sehingga Allah menyediakan waktu untuk terus bertaubat kepada Allah. Betul tidak? Ini mah punya umur 120 tahun juga enggak. Satu sisi ya. Pada sisi yang lain harus jadi tempat muhasabah. Ya Allah, saya dulu usia 40 tahun melakukan ini. Alhamdulillah, saya dikasih umur sampai 50 tahun. Akhirnya saya mampu untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya dikasih umur 60 tahun. Alhamdulillah. Coba kalau saya mati waktu usia umur 55 tahun Allah. Karena umur 56 tahun saya maksiat. Ya umur 55-nya udah mati, masa masih bisa maksiat, katanya 56. Artinya apa? Semakin panjang umur kita, Allah akan mempertanyakan kepada kita. Kalau satu hari digunakan, Masya Allah, ada yang dari Jirang, ada yang dari ujung sana, dari sana. Apalagi ke sini taklim, umurnya digunakan untuk dalam rangka mencari keriduan Allah, maka insya Allah umurnya pun akan barokah. Dan itu muncul sikap ketawaduan terhadap umur yang telah Allah berikan kepada kita. An umrihi bima aflah. Lalu kata Rasulullah, wa an ilmihi bima fa'ala fihi.
Dan dari ilmu yang telah kau dapatkan dan Allah berikan, kau gunakan untuk apa? Masya Allah, iya bu, sekolah nama sampai STLR, S1 sampun, S2 udah, S3 sampun malih, sampai STLR. Tetapi keblinger, tapi kegatrek sholat ma'urel. Masya Allah, ta'udzubillah, subhana'udzubillah. Betul, ya. Ini mas namanya juga ini kan tarhib wa tarhib bagi kita, pengingat bagi kita untuk semakin meningkat keimanan kita. Dan kalau kita punya keluarga, punya kerabat, kita sampaikan, insya Allah itu akan manfaat. Ditanya itu muncul tawadu kita, maka ada kalau kata orang kita mah jadi uang mah harus semakin berilmu, itu harus semakin merunduk. Artinya apa? Tawadu. Ini mah ya Allah karim, barang anak perayaan jadi sana tuh. Kebetulan ada orang yang meninggal. Karena nggak dikasih tahu, mentang-mentang dianya itu ya begeden. Pendidikannya STLR tadi gitu. Ada orang saya nggak diundang, ada astagfirullahaladzim. Padahal orang mati. Lain bu ya, lain ya. Kalau ada orang mati sama orang yang walimatul arus, ya, atau nikahan misalkan. Kalau orang mati tidak usah nunggu diundang. Itu kita yang wajib untuk takziah. Yang siapa mau mati dia orang undang-undang ya, masa orang mati undang-undang. Masya Allah, kadang-kadang di sini. Ma'al umri dan umur yang telah Allah berikan. Ilmunya juga diberikan oleh Allah. Lalu yang terakhirnya ini dari harta tadi. Karena kadang-kadang orang kan merasa sombong, tidak banyak rasa tawadu itu karena hartanya banyak. Lalu itu perlu dijuru, perlu dipantau, ketawadahan. Kata Bu Haji, Pak Ustadz sering kalau ngaji itu mulu katanya itu bahasanya. Iya Bu, kadang-kadang. Tawadu kita dengan apa yang kita miliki. Karena Allah katakan, wa an malihi min aina wa fima anfaqah. Tuh, yang tiga mata di satu pertanyaannya pun juga. Kalau yang terakhir wa an malihi min aina, dari mana kau dapatkan harta itu? Artinya apa? Waduh, wong punya harta semono diikuti oleh segala-gala negara. Sombongnya kelewat-kelewat. Ya kan? Padahal Allah akan hisab wa an malihi min aina. Dari mana harta itu kau dapatkan? Wa bima anfaqah. Dan untuk apa kau nafkahkan? Artinya apa? Dari 4 hal yang barusan kita sebutkan, munculkan sikap rendah hati kita, tawadu kita, tidak boleh sombong dengan 4 hal tadi yang jikalau ada dalam diri kita kebetulan Allah anugerahkan kepada kita. Kita punya harta, kita punya jasad atau fisik yang sempurna, kita punya ilmu yang tinggi, kita punya jabatan yang tinggi. Tawadu terapkan dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dengan surganya Allah, hurufah tadi dimasukkan ke dalam golongan ibadur rahman tadi, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yakni mereka-mereka yang hidup di dunianya kalau berjalan di muka bumi dia senantiasa rendah hati, memiliki tawadu dan tidak sombong. Satu. Ada yang mau tanya? Sok, Bangga. Ya, Bangga. Iya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita tawadu, kita khusyuk. Ini mah kalau di sini mah itu dong kelihatannya juga Masya Allah. Saya sering katakan kalau ibu-ibu pengajian di sini mah kelihatan solehah-solehannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya gimana nggak mau solehah ya, kalau umur sudah 50 tahun ke atas mah. Kalau nggak solehah mah itu mah kelewatan lah pokoknya mah. Ya kalau tidak solehah, Masya Allah mikirin apa lagi ya tuh? Suami sudah anak-anak sudah gede, ya makan cuma sesuap-sesuap doang. Mikirin apa? Kalau sudah umur-umur segini mah, selain mendekatkan diri kepada Allah, banyak tahlil, banyak tazkir. Ya Bu ya.
buat apa lagi ya artinya. Insya Allah kalau di sini mah bukan menggurui, ini mah belajar bersama. Di sini mah kita memunculkan ghirah kemauan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan masuk dalam golongan Ibadur Rahman menurut Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat yang ke-76 tadi, kelanjutan ayat 63-nya adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, kata artinya. Nah, Allah katakan yang berikutnya sifat yang kedua, kalau kita ingin masuk dalam kategori Ibadur Rahman yang dijanjikan Allah dengan surga tadi, ini bukan kata Ustaz, bukan kata Ustaz UJ dan sudah meninggal, apalagi kata Ustaz UJM, Ujang Jenal Mutakin, bukan. Ini kata Quran yang mengatakan. Yang kedua tadi alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang keduanya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifat yang kedua. Mereka yang kalau ketemu dengan orang-orang jahil, orang-orang iri, orang dengki, orang jahat terhadap dirinya, qalu salama. Dia senantiasa mengucapkan kalimat, dia senantiasa mengucapkan kata-kata salama yang penuh dengan keselamatan. Tidak pernah dia membalas kejahatan dengan kejahatan, dengki dengan kedengkian, iri dengan keirian. Tidak pernah. Tetapi mereka kalau ketemu dengan orang-orang yang jahil, qalu salama. Mereka senantiasa mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Masya Allah, adem kayaknya hidup kalau sudah begitu. Ya. Makanya tadi saya katakan, tidak susah masuk dalam Ibadur Rahman menurut Al-Quran, bacaan Quran, dan kita ucapkannya. Tetapi dalam prakteknya, Allah Karim, perlu upaya dari kita. Tanda Ibadur Rahman yang kedua itu adalah wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Mereka tidak pernah ada orang iri dan jahil terhadap dirinya, bodoh, ada orang fitnah terhadap dirinya. Ya itu tuh si ibu tuh. Makanya dia banyak keluarga ini nih, kehidupannya coba aja lihat tuh. Coba tadi. Wong kerjanya sama aja sama kita. Begitu doang kok. Loh, dari mana itu hartanya itu? Pasti itu oleh segala-gala itu. Fitnah namanya. Orang yang ingin masuk dalam kategori Ibadur Rahman, biarkan Allah Maha Tahu. Qalu salama. Penuh dengan keselamatan. Masya Allah, anak si Amumaya sakit nangis begitu amat ya. Kayaknya tuh ini mah kena guna-guna ini. Wong amalnya sih begitu. Itu kata orang lain terhadap kita. Kalau kita ingin masuk dalam kategori Ibadur Rahman, qalu salama. Biarkan saja. Lana amaluna walakum amalukum. Amal saya untuk saya, amal kamu untuk kamu. Wallahu yajma'u bainakum wa bainana. Kita akan dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumul hisab. Siapa yang benar di antara kita? Biarkan Allah yang mengadili. Jangan ini Masya Allah. Kan Bu, itu tadi. Karena biasanya ucapan yang jelek, dengki orang, iri orang, fitnah orang, kita balas dengan fitnah juga. Ujungnya apa? Sudah hancur. Sudah kehidupan itu tatanan sudah tidak akan baik lagi. Terjadinya kerusuhan sosial, ribut antar kampung. Itu biasanya kan muncul dari ketidakmampuan kita mengucapkan kata-kata yang baik kadang-kadang. Atau jangan jauh-jauh dulu. Gini, Allah katakan dalam firman-Nya itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia senantiasa berucap dengan penuh keselamatan. Orang yang mampu berucap dengan penuh keselamatan dan dia mampu mengendalikan emosi untuk tidak membalasnya, itu adalah manusia yang paling bertakwa di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak percaya, buka Al-Qur'annya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera dengan ampunan Allah yang Allah janjikan dengan surganya Allah seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di antaranya wal kadhiminal ghaidh, yakni mereka-mereka yang mampu menahan emosinya, rasa marahnya, berucap dengan baik ketika dia dijaili, difitnah oleh orang lain. Itu maknanya. Kadang-kadang sifat ini yang tidak ada dalam diri kita, umat Islam terutama, yang betul itu sebetulnya enggak itu. Ya. Maka ini dikatakan, wajah diminalnya menahan nafsu dan emosi. Kadang-kadang karena tidak mampunya kita menahan emosi dan rasa marah, tidak mampu mengendalikan. Ini jangan jauh-jauh deh, jangan dalam kehidupan masyarakat yang jauh, dalam keluarga saja. Kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi, ibu kadang-kadang kalau begini saya bukan ngajarin kamu, Ustaz juga pasti begitu. Allah karim. Takut kita dengan kabur maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kita ikhtiar terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ini ajaran disampaikan saja. Maknanya begitu. Ya Bu ya. Dalam kehidupan rumah tangga saja coba lihat. Ini kan masih punya rumah tangga kan. Kadang-kadang karena tidak mampu mengendalikan emosi kadang-kadang. Coba saja. Bapaknya mau berangkat ke kantor. Cari kunci mobil atau kunci motor. Ibunya lagi nyuci di kamar mandi. Lagi nyuci, kebetulan mesin cucinya lagi rusak. Nggak tahu kenapa, ada tikusnya kali. Iya, pokoknya mau begitu saja kondisinya. Ya, bapaknya nyari kunci. Nanya ke ibu dari tengah rumah tuh, ibunya di kamar mandi. Bu, kunci motor di mana? Bahasanya kan biasa, ya biasanya. Nanya baik-baik. Ibunya dari kamar mandi itu karena lagi nyuci. Ning riku pak, ning laci masih datar tuh. Karena belum muncul emosinya, ya kan? Bapaknya udah kesel tuh di sana tuh, udah kesel. Nyari kok nggak ada di mana ini. Kata bapaknya sudah naik tuh, kalau ngomongnya itu. Tadi memang Bu, kunci motor di mana? Karena nyari sudah kesel, naik kan? Bu, di mana sih? Emosi tuh, emosi udah naik tuh. Di mana sih? Ibunya apa jawabnya di sana? Ning riku pak, gua seorang kenceng. Gua di situ. Kenapa? Kenapa? Karena emosi. Terus belum ketemu juga yang ketiganya, bapaknya nyamperin tuh ke kamar mandi sambil segala-gala kan. Wah, jadi kunci dengan bahasa yang sangat tinggi karena emosi. Terus baik, ibunya ngebalik lagi. Iya wah, bapak mencari kunci saja dia segitu ributnya. Wah, coba lihat ibu nih. Ibu tuh cantik, macam wis nyuci, ngopel, segala-gala. Nah, ujungnya apa? Ribut karena tidak mampu mengendalikan emosi. Maka tidak salah, ternyata tidak susah. Tiket atau kartu agar kita bisa masuk dalam golongan ibadur rahman itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Menenangkan diri kita, tenang kalau ketemu orang-orang yang jahil, iri, dengki, berucap kasar ke kita, tenang saja. Tidak pernah naik emosi. Ini Quran yang mengatakan. Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai 76 dikatakan. Bukan kata hujan Jainal Mutakin, tidak, menyampaikan saja. Insya Allah mudah-mudahan. Wal kadhiminal ghaidh juga masuk di dalamnya. Kendalikan diri kita. Masya Allah kadang-kadang. Dari hal yang kecil itu, ada lagi di Sukabumi sana, Pak. Ribut itu mau sampai manggil Pak RT. Bapaknya pulang kerja. Ini karena tidak mampu mengendalikan emosi tadi. Pulang kerja ya malu pulang kerja karena mungkin di jalan nggak makan dulu, nggak apa-apa dulu, sudah pulang saja dengan pikiran di rumahnya ibunya sudah masak. Iya, barang nyampe ke rumahnya, lah bukain pintu, bapak-bapaknya itu. Lah buka pintu, barang dilihat si istrinya lagi ngaji apa sih? Lagi tiduran di sofa sambil nonton TV. Ingatnya kesini ngebeler. Coba bayangkan, wajar kan kalau marah juga. Ujungnya apa? Kalau marah, kan kalau tidak mampu mengendalikan emosi, ada pintu, ada apa juga dikencang itu. Iya kan? Sambil ngomong, si rumah kaya,
Ibunya baik. Ibunya dibawa-bawa juga kan ujungnya. Hati-hati, emosi. Di sini dikatakan, Allah katakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam rumah tangga saja. Anak kita salah sedikit. Misalkan, dia kebetulan rada bandel. Bapaknya nyalahin ibunya, ibunya nyalahin bapaknya. Ini biasa, Bu, dalam rumah tangga itu. Ibu-ibu jauh lebih pengalaman dari saya. Wong kelihatannya juga usia-usianya sudah lebih ini. Ini mah contoh kasusnya saja. Untuk kita sampaikan kepada yang lain. Ternyata seperti itu. Maka kendalikan emosi. Bukan hal yang gampang. Kenapa Allah katakan wa idza khatabahumul jahilu qalu salam. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang suka iri, dengki terhadap dirinya, maka dia akan berucap qalu salama dengan ucapan-ucapan yang baik. Sudah berapa tuh perilaku orang yang ibadur rahman itu? Teman kamu. Iya. Iya. Tenang. Oh, gitu. Iya, iya. Kalau ibu hafal itu surat Ibrahim atau surat Yusuf ya. Ya, narukuni barakau wassalaman ala Ibrahim. Ya, itu orang pembakar, orang yang emosi tinggi, maka dia jawabkan itu. Ya, narukuni barakau wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, ademlah kamu barakau wassalaman ala Ibrahim dan selamatkanlah Ibrahim. Itu satu. Yang kedua tentu berbeda-beda. Ibu mas seringnya begini, ibu mas seringnya begini. Yang paling pas adalah kita, ya kalau jauh-jauh pada Palestina saja. Perlu. Dan yang paling penting, daripada kita banyak berbicara, lebih baik diam. Itu adalah salah satu langkah yang kita bisa tempuh. Kadang-kadang kan kalau sudah ngomong, kalau sudah keluar, orang katakan kalau cermin sudah retak, sudah keluar, tidak mungkin ludah akan ditarik lagi. Sudah tanpa kadung menyakiti orang lain, maka itu susah untuk diobati. Walaupun diobati, mungkin sembuh, tapi bekas lukanya masih ada. Makanya lebih baik, ya, itu maknanya. Ya, karena Rasul katakan kan, lebih baik diam daripada berbicara tidak ada maknanya. Apalagi kalau sama suami, ya Allah karim ini, ya, yang masih punya suami, masih pada yang masih punya suami, hati-hati. Rasul katakan, orang yang jelek ucapan terhadap suaminya, maka haram mencium bau surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanahubillah min dzalik. Atau baunya nggak apa-apa, itu ada mencium doang, yang penting mau masuk aja ke dalam surganya. Mencium wanginya aja tidak boleh, apalagi masuk. Apa artinya kendalikan? Kan Allah katakan oleh Rasulnya, tidak akan mencium bau surga wanita yang jelek ucapan terhadap suaminya. Badiyatul lisan, jelek ucapannya. Apa artinya? Makanya dulu diam saja dulu. Diam. Ini dikatakan di sini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dengan penuh keselamatan. Kalau kita berucap daripada salah, lebih baik kita diam. Biarkan dulu adem dulu, setelah itu baru kita berbicara. Nah, itu jelaskan. Punten ibu ya, ini mah bukan masalah menggurui suara itu, tidak. Ini mah ya, tukar pikiran saja, maknanya begitu. Lanjut ibu, lanjut. Baru yang keberapa itu? Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga tanda yang akan masuk dalam golongan ibadur rahman, menurut Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 76 itu adalah yang ketiganya Allah katakan, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yang ketiganya Allah katakan, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang akan dimasukkan ke dalam kategori ibadur rahman
yang Allah sediakan surga tadi menurut Quran surat Al-Furqan adalah walladzina yabituna li rabbihim qiyaman wa sujada, yakni mereka-mereka yang berdiri di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ahli tafsir mengatakan qiyama berdiri di malam hari itu adalah melaksanakan sholat tahajud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, golongan manusia yang akan masuk ke dalam ibadur rahman itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Ini Bu, ternyata ya iya, Allah dari alhamdulillah Pak Ustaz yang tadi bilang ibadur rahman, salah satunya contohnya adalah orang yang suka sholat tahajud. Amin ya Allah, nanti niat ya Allah, niat nanti malam, niat. Para 10 langkah dari masjid itu niat hilang lagi kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ini Pak. Ini mah jamaah yang lain, di sini mah saya fokus nudon di sini mah. Ini mah orang-orang betul-betul, masya Allah. Kadang-kadang Allah katakan di sini, ya, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yakni mereka yang kalau malam hari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan salat. Yakni menurut ahli tafsir, salatnya dan salat tahajud. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi. Nah, masya Allah, ya. Dikatakan, ternyata ibu menurut Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Tuh. Kalau malam kamu bangunlah dan bersujudlah, lakukan sholat tahajud sebagai tambahan amal bagi kamu. Ini jelas. Bahkan ada yang mengatakan ini sunatnya sunat muakkad. Saking pentingnya. Ya kalaupun tidak bisa, misalkan ya setiap malam kita sholat tahajud, ya minimal semalam sekali aja sholat tahajud. Betul tidak? Nah, kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat tahajud tiap malam, ya minimal 1 kali saja dalam 1 malam ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak Ustaz ngaku sama-sama aja, Ustaz tiap malam. Iya, maknanya begitu. Karena Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyamasa rabbuka maqaman mahmuda. Allah karim. Allah katakan di sini, maqaman mahmuda akan Allah tempatkan dalam tempat yang sangat terpuji, yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kemarin di minggu yang lalu saya katakan 7 perilaku Rasulullah. Salah satunya tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Ini kaitannya. Oh ternyata masuk dalam kelompok ibadur rahman yang Allah sediakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hayatnya gimana Ustaz? Caranya? Ya tentulah semua ada kan? Keterangannya boleh, 2 boleh, 4 boleh, 8 tidak apa-apa, yang penting 2, ya minimal 2 rakaat. Bacaannya apa? Aturan lah, mangga tempi. Ya, cuman saya titip usahakan bacaannya diperpanjang saja. Ya kan? Apalagi ketika sujud, ketika sholat tahajud kita sujud yang terakhir tuh. Belum tumpahkan di situ keinginan kita. Yang paling pokok adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3. Masih banyak ini. Masih ada waktunya. Sudah cukup. Masya Allah. 3 saja dulu. Kalau ingin melihat, silahkan datang ke rumah. Dibuka Qurannya. Quran surat Al-Furqan 63 sampai dengan 76. Di situ dijelaskan satu-satu. Masya Allah, masih banyak sebetulnya ternyata. Perilaku, akhlakiyah, amaliyah kita yang akan memasukkan kita ke dalam golongan ibadur rahman.
yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, yang ujungnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu adalah murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.